Anakku, dahulu aku sudah mengatakan bahwa hari ini akan tiba. Mungkin engkau tidak ingat lagi saat aku mengucapkannya. Waktu itu engkau sedang lelah, sedang berada di tengah sesuatu yang berat, dan suaraku datang kepadamu dengan lembut, seperti biasanya. Lalu engkau menyimpannya begitu saja bersama semua hal lain yang kau harapkan benar adanya. Tapi aku sudah mengucapkannya, dan aku tidak pernah berbicara hanya untuk mengisi keheningan. Hari ini, janji itu tiba. Dengarkan baik-baik kata itu. Tiba. Bukan mungkin, bukan suatu hari nanti. Bukan jika engkau cukup baik, cukup kuat, atau cukup muda. Ia tiba. Ia sudah meninggalkan tanganku dan sedang bergerak menujumu. Sementara engkau duduk bertanya-tanya, apakah aku pernah benar-benar mendengarmu? Aku mendengarmu. Aku mendengar setiap kata yang kau ucapkan. Aku tahu bagaimana rasanya bulan-bulan terakhir ini di dalam tubuhmu. Kelelahan yang menyambutmu bahkan sebelum kakimu menyentuh lantai. Kelelahan yang sudah mengendap begitu dalam, hingga terasa seperti sudah menyatu dengan tulang-tulangmu, seolah ia pindah masuk dan mengganti semua kunci rumahmu. Engkau sudah terbiasa dengannya, dan itulah yang paling membuat hatiku pedih. Engkau berhenti melawannya dan mulai menyebutnya sebagai hidupmu. Aku juga tahu tentang cermin itu. Aku tahu engkau pernah berdiri di depannya dan tidak sepenuhnya mengenali sosok yang menatap balik. Aku tahu engkau pernah melihat pantulanmu di sebuah jendela dan merasakan kesedihan yang begitu tiba-tiba hingga membuatmu sesak napas. Aku tahu ada perkumpulan-perkumpulan yang diam-diam sudah kau tinggalkan, bukan karena engkau berhenti mengasihi orang-orang di sana, melainkan karena engkau tidak ingin mereka melihat betapa banyak yang telah diambil oleh waktu. Engkau mulai menyembunyikan diri dan engkau meyakinkan dirimu sendiri bahwa engkau hanya sedang beristirahat. Kekasihku, aku ingin engkau memahami sesuatu tentang kesedihan itu. Ia bukan tanda kelemahan, ia adalah doa. Engkau tidak sadar sedang berdoa, tapi aku tahu. Dan aku sudah menjawabnya bahkan sebelum engkau selesai merasakannya. Engkau mengira tubuhmu sedang mengkhianati api yang masih menyala di dalam rohmu. Engkau merasakan kehidupan di dalam dirimu yang jauh lebih besar dari wadah yang menampungnya. Jarak antara apa yang ingin kau lakukan dan apa yang mampu ditanggung kekuatanmu telah menjadi duka cita harianmu. Dan si jahat telah duduk di celah itu, membisikkan sesuatu. Dengarkan apa yang selama ini dibisikkannya. Hari-hari terbaikmu sudah berlalu. Kemunduran ini permanen. Janji-janji tentang pembaruan itu ditulis untuk orang lain, untuk yang lebih muda, untuk mereka yang tidak mencurahkan diri sepertimu. Ia terus memutar ulang setiap malam saat engkau terjaga berdoa alih-alih tidur. Setiap kali engkau memilih kebutuhan orang lain di atas istirahatmu sendiri, setiap tahun yang kau curahkan tanpa pernah diisi ulang. Dan kemudian ia mengatakan hal paling kejam dari semuanya, bahwa tubuhmu telah membayar harga ketaatanmu dan sekarang engkau harus menanggungnya seumur hidup. Itu dusta. Malam ini aku ingin membongkarnya di hadapanmu, keping demi keping, sampai tidak tersisa sedikit pun. Inilah kebenaran yang begitu ingin disembunyikan darimu oleh si jahat.
Engkau tidak menghabiskan dirimu karena kelelahan. Engkau mengosongkan dirimu karena pemberian. Dua hal itu sangat berbeda, dan hanya salah satunya yang merupakan luka. Yang lain adalah persiapan. Aku telah menghitung setiap langkah yang kau ambil, bahkan langkah-langkah yang kau ambil ketika engkau merasa benar-benar tersesat. Aku telah menyimpan setiap air matamu. Firman-Ku berkata dengan jelas, Engkaulah yang menghitung pengembaraanku. Tampunglah air mataku ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Itu bukan sekadar puisi. Itu catatan yang sesungguhnya. Setiap air mata yang kau tumpahkan di ruangan yang tidak dilihat, siapapun telah dikumpulkan, disimpan, dan diberi namamu. Apakah engkau mengerti artinya? Tidak satu pun terbuang sia-sia. Tidak satu pun jatuh ke tanah lalu lenyap. Semuanya dikumpulkan seperti sesuatu yang berharga, dan semuanya telah tersimpan di hadapanku. Dan hari ini aku menjawab semuanya sekaligus. Bukan satu persatu, bukan perlahan-lahan. Semuanya bersama-sama dalam satu gerakan. Engkau telah meminta setetes air kepadaku. Aku sedang mendatangkan sungai. Inilah yang paling ingin engkau pahami sebelum aku melanjutkan malam ini. Apa yang akan tiba bukanlah upah karena engkau kuat. Itu adalah jawaban karena engkau telah habis dicurahkan. Engkau memenuhi syarat untuk ini justru karena mencurahkan diri, bukan karena berhasil bertahan utuh. Hal yang kau kira mendiskualifikasimu justru menjadi kunci yang membuka pintu ini. Ingatlah kembali suatu malam di minggu-minggu terakhir ini, saat engkau begitu terkuras hingga nyaris tak sanggup merangkai kata. Engkau membisikkan sesuatu ke arah langit, bukan doa yang indah, hampir tak berbentuk kalimat. Sesuatu seperti, tolong, aku hanya ingin merasa menjadi diriku sendiri lagi. Engkau mengira itu keputusasaan, padahal itulah pemicunya. Bisikan itu menggerakkan pemulihan paling dalam yang pernah aku kerjakan dalam hidupmu. Engkau tidak menua hingga keluar dari panggilanmu. Engkau justru memenuhi syarat untuk pembaruan yang tidak bisa dijelaskan oleh hukum alam dan tidak bisa diterangkan oleh ilmu kedokteran. Dan engkau tidak sedang mendengar pesan ini secara kebetulan. Setiap gangguan yang lenyap, setiap interupsi yang gagal mengalihkanmu, setiap menit sunyi yang terbuka agar suaraku bisa mencapaimu tepat pada jam ini, semuanya telah diatur. Ini bukan kebetulan, ini janji temu, dan kita berdua sedang menepatinya. Maka tetaplah bersamaku, tetaplah sampai akhir kata-kata ini, sebab aku akan menunjukkan 3 hal kepadamu. Aku akan menunjukkan mengapa usia bukanlah tembok seperti yang selama ini kau percayai, dan aku akan menunjukkannya dari catatanku sendiri, dari hidup-hidup yang benar-benar kupulihkan ketika dunia sudah mencoret mereka. Aku akan menunjukkan apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuhmu selama bulan-bulan berat ini, dan itu bukan seperti yang kau kira. Dan ketika engkau melihatnya, engkau akan berduka cita dengan cara yang berbeda. Dan aku akan memberimu kata-kata untuk memutuskan satu perjanjian yang selama ini menahan semuanya. Bukan usiamu, bukan garis keturunanmu, bukan pilihan-pilihan masa lalumu. Sesuatu yang jauh lebih dekat dan jauh lebih mudah diputuskan daripada yang kau bayangkan. Jangan berpaling sebelum sampai ke sana.
masa depanmu sendiri sedang berdiri di ruangan ini bersama kita, dan ia bergantung padamu untuk tetap tinggal. Sesuatu sedang dicurahkan malam ini. Aku ingin engkau memegang cawan itu saat ia tiba. Jika engkau percaya aku sedang berbicara kepadamu dan bukan kepada orang lain, ucapkanlah amin dengan suara nyaring dimanapun engkau berada sekarang. Sekarang mari kita bereskan soal tembok itu. Engkau telah membangun sebuah tembok dari tahun-tahun hidupmu dan meletakkannya di antara dirimu sendiri dengan segala hal yang masih kau harapkan. Engkau tidak membangunnya dengan sengaja. Dunia menyerahkan bata-batanya satu demi satu, dan engkau menumpuknya tanpa sadar. Terlalu terlambat, terlalu lelah, terlalu jauh melangkah. Musim itu sudah berakhir, katamu dalam hati. Aku ingin membawamu menyusuri catatanku sendiri sejenak, sebab aku menyimpan catatan yang berbeda tentang untuk apa sebuah kehidupan diberikan. Ingatlah Sarah, ia berusia 90 tahun ketika aku mengatakan kepadanya bahwa ia akan menggendong seorang anak laki-laki. 90 tahun. Tubuhnya sudah lama selesai dengan harapan itu puluhan tahun lamanya. Ia sudah berduka cita, sudah menguburnya, sudah berdamai dengannya, dan membangun seluruh hidupnya di sisi lain dari harapan itu. Ketika ia mendengar janji itu, ia tertawa, dan itu bukan tawa sukacita. Itu tawa seorang perempuan yang sudah berhenti berharap. Aku tidak menegur tawanya. Aku tetap menepati firmanku. Dan ketika ia menggendong Ishak, ia menamainya Tawa. Sebab aku telah mengubah suara ketidakpercayaannya menjadi suara sukacitanya. Pahamilah untuk apa kisah itu ada di sana. Itu bukan sekadar kisah unik. Itu penanda batas. Ia berkata bahwa tertutupnya jendela alami bukan berarti tertutupnya tanganku. Ingatlah Musa pada usia 40 tahun. Ia kuat, terpelajar, penuh percaya diri, dan sama sekali tidak bisa dipakai. Ia mencoba membebaskan umatku dengan tangannya sendiri dan mengubur seorang manusia di dalam pasir karena itu. Maka ia menghabiskan 40 tahun menggembalakan domba orang lain di padang gurun, dan ia mengira hidupnya sudah terjadi dan sudah gagal. Aku memanggilnya pada usia 80 tahun, bukan pada usia 40 tahun ketika ia perkasa. Pada usia 80 tahun, ketika ia gagap dan membantah, serta memohon agar kuutus orang lain saja. 40 tahun yang ia kira terbuang sia-sia, itulah 40 tahun yang kupakai untuk menjadikannya seseorang yang bisa kupakai sebagai penyambung suaraku. Dan lihatlah bagaimana ia mengakhiri perjalanannya ketika mendaki gunung terakhirnya pada usia 120 tahun. Catatanku berkata, matanya belum kabur dan kekuatannya belum pudar. Itu bukan keberuntungan, itu pemeliharaan. Aku menjaga bejana itu tetap dalam kondisi baik karena tugasnya belum selesai. Dan aku tidak membiarkan sebuah tubuh gagal selama pekerjaan di dalamnya masih berjalan. Dengarlah aku, tubuh disokong oleh tugas yang diembannya. Selama aku masih memiliki sesuatu untukmu pikul, aku akan menjaga agar engkau sanggup memikulnya. Ingatlah Kaleb,
Ia berusia 85 tahun ketika tanah itu sedang dibagikan. Ia bisa saja meminta sebuah lembah yang tenang. Ia sudah layak mendapatkannya. Sebaliknya, ia berdiri di hadapan Yosua dan berkata, "Aku masih sekuat pada hari ini, seperti pada hari Musa mengutus aku." Lalu ia meminta gunung itu, tanah yang paling sulit, kota-kota berkubu, raksasa-raksasa yang dihindari semua orang. "Berikanlah gunung ini kepadaku," katanya pada usia 85 tahun. Itu bukan keras kepala. Itu seorang laki-laki yang tahu bahwa kekuatan diberikan sesuai tujuan dan yang belum meletakkan tujuannya. Ingatlah Hana, Nabiyah yang telah menjanda hampir sepanjang hidupnya dan menghabiskan puluhan tahun di baitku, berpuasa dan berdoa. Bagi mata yang sekadar lewat, ia hanyalah pemandangan biasa, seorang perempuan tua di sudut yang tidak diperhitungkan siapapun. Tetapi ketika sepasang suami istri miskin membawa seorang bayi berumur 8 hari melewati pelataran itu, ialah satu-satunya yang mengetahuinya. Dari seluruh kota itu, dialah yang melihatnya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya yang panjang untuk mengasah rohnya, dan itu membuat penglihatannya lebih jernih daripada penglihatan orang-orang yang usianya separuh darinya. Momen terbesarnya datang justru di penghujung hidupnya, bukan di masa kekuatannya, bukan di masa jayanya. Di penghujung, ketika dunia sudah lama berhenti memandangnya. Inilah polaku. Ini bukan pengecualian dalam kitabku. Ini adalah aturannya. Jadi, ketika si jahat mengatakan kepadamu bahwa usiamu telah mendiskualifikasimu, sadarilah bahwa ia sedang berbantahan melawan catatanku sendiri, dan ia sedang kalah. Aku sendiri telah mengatakannya melalui nabiku, dan aku ingin engkau mendengarnya sebagai firman pribadi, bukan sekadar pernyataan umum. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan aku akan tetap menanggung kamu. Aku akan menggendong dan menyelamatkan kamu. Perhatikan baik-baik janji itu. Aku yang menciptakanmu. Jadi, aku tahu persis bagaimana engkau dibentuk dan persis bagian mana yang sudah aus. Aku telah menggendongmu sejauh ini. Jadi, tidak ada kemungkinan aku akan menurunkanmu sekarang, tepat pada titik ketika engkau paling membutuhkanku. Yang menciptakan sesuatu itulah yang tahu cara memulihkannya. Tahun-tahunmu bukanlah utang yang membebanimu. Itu adalah setoran. Setiap musim yang kau lalui bersamaku mengajarkanmu membedakan mana yang berlalu dan mana yang bertahan. Engkau belajar bahwa harta benda semakin menipis, tepuk tangan memudar, hal-hal yang kau kejar di masa mudamu tak sanggup menahan bebanmu ketika badai datang. Engkau mengenal aku bukan dari sebuah buku, melainkan dengan menyaksikanku menepati firmanku kepadamu berulang-ulang selama puluhan tahun. Itu bukan kemunduran, itu kedalaman. Dan kedalaman adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibuat dengan cepat oleh siapapun, dengan harga berapapun. Pada orang yang sudah tua terdapat hikmat, dan panjang umur memberi pengertian, kata firmanku. Uban di rambutmu bukan bukti kehilangan. Itu mahkota sebagaimana aku sendiri menyebutnya, dan mahkota itu dikenakan dengan terhormat oleh siapapun yang ditemukan di jalan kebenaran. Dunia memandangmu dan melihat seseorang yang dulu berguna. Aku memandangmu dan melihat sebuah bejana yang akhirnya cukup dalam untuk menampung apa yang telah lama kunantikan untuk kucurahkan.
engkau tidak terlambat. Engkau sedang matang. Dan sesuatu yang matang bukanlah sesuatu yang mendekati akhirnya. Ia justru berada tepat pada momen ia diciptakan untuk itu. Jadi lepaskanlah tembok itu. Robohkanlah bata demi bata jika perlu. Tapi robohkanlah, sebab segala yang ingin kuberikan kepadamu malam ini sedang berdiri di sisi lain tembok itu dan sudah lama menunggu di sana. Jika engkau percaya musim terbaikmu masih ada di depanmu, biarkan aku mendengarmu berkata amin. Sekarang aku akan memberitahumu apa yang sesungguhnya terjadi pada tubuhmu, sebab selama ini engkau salah membacanya, dan kesalahan membaca itu telah merenggut lebih banyak darimu daripada kelelahan itu sendiri. Firmanku berkata bahwa aku memuaskan mulutmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Renungkanlah perbandingan itu, sebab aku memilihnya dengan sengaja, dan kebanyakan orang melewatinya begitu saja. Burung Raja Wali tidak sekadar menua lalu memudar. Ada satu musim ketika Raja Wali itu tampak sudah habis. Bulunya menjadi berat dan usang. Paruhnya tumbuh terlalu panjang dan tumpul. Cakarnya kehilangan daya cengkeramnya. Ia mengasingkan diri ke tempat tinggi, jauh dari langit yang menjadi tujuan hidupnya, dan ia menjalani sebuah pelucutan. Bulu-bulu lama rontok, paruh lama patah dan tertanggalkan, cakar-cakar lama terlepas. Jika engkau melihatnya pada musim itu, engkau akan mengira burung itu sekarat. Ia tidak sekarat, ia sedang dibentuk ulang. Dan ketika ia turun dari tebing itu, ia terbang dengan kekuatan yang tidak pernah dimilikinya sebelum pelucutan itu dimulai. Sekarang dengarkan baik-baik, sebab inilah yang paling ingin kau sampaikan malam ini. Engkau bukan sedang menua, engkau sedang berganti bulu. Setiap malam tanpa tidur yang kau habiskan mendoakan seseorang yang tidak pernah tahu engkau sedang mendoakannya. Setiap kali engkau memberi ketika tidak ada lagi cadangan dalam dirimu. Setiap tetes dirimu yang kau serahkan untuk kebutuhan yang tak pernah berterima kasih. Engkau membaca semuanya itu sebagai kerusakan, sebagai harga yang tidak adil dari kesetiaanmu. Padahal itu adalah peluruhan, dan peluruhan selalu datang sebelum penerbangan. Beban yang kau pikul bukanlah beban kekalahan, itu beban persiapan. Tubuhmu sedang melepaskan apa yang harus dilepaskan, agar bisa menerima apa yang selama ini kunantikan untuk kucurahkan. Apa yang tampak seperti kehilangan sebenarnya adalah pengosongan ruang. Sebelum aku menunjukkan sisa dari hal ini kepadamu, ada sesuatu yang ingin kuminta darimu, dan aku ingin engkau mendengarnya sebagai kepercayaan, bukan sebagai beban. Anakku, aku meminta engkau meletakkan sebagian dari apa yang kau miliki, sesuatu yang benar-benar berharga, di atas mezbah pekerjaan ini, seperti emas yang ditaruh di atas timbangan panggilan ini. Biarlah itu menjadi benih yang ditaburkan ke dalam air yang dalam, sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, bukan ditahan karena takut. Ini menjadi bukti bahwa kepercayaanmu bersandar pada tanganku yang menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi terikat pada kekurangan. Apa yang kau lepaskan dalam iman tidak akan meninggalkan hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu menuju panen yang sedang kusiapkan. Sekarang biarkan aku tunjukkan mengapa aku memintanya. Sebab permintaan itu dan pemulihan itu adalah pelajaran yang sama.
Ada seorang janda di Sarfat pada tahun kelaparan. Ia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak, cukup untuk 1 kali makan terakhir bagi dirinya dan anak laki-lakinya yang ia besarkan sendirian. Ia sudah memutuskan mereka akan memakannya, lalu berbaring menunggu ajal. Itulah seluruh rencananya. Nabiku datang ke pintu gerbangnya dan memintanya membuatkan sepotong roti kecil terlebih dahulu, sebelum untuk dirinya sendiri, sebelum makanan terakhirnya. Segala sesuatu di dalam dirinya pasti menolak, tetapi ia mencurahkan apa yang dimilikinya, dan tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak pernah kering sepanjang masa kelaparan itu. Ia tidak disokong oleh apa yang ditahannya. Ia disokong oleh apa yang dilepaskannya. Ada Hana yang menginginkan seorang anak dengan kerinduan yang mengosongkan dirinya. Ia masuk ke baitku dan berdoa sampai bibirnya bergerak tanpa suara. Dan imam mengira ia mabuk, sebab duka cita sedalam itu tidak tampak bermartabat. Lalu ia melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia menjanjikan anaknya kepadaku sebelum ia bahkan memilikinya. Ia mencurahkan bahkan sukacita yang sedang ia mintakan. Aku memberinya Samuel, dan kemudian aku memberinya lebih banyak lagi setelahnya. Ada seorang perempuan yang memecahkan sebuah buli-buli minyak wangi yang mahal ke atas kaki anakku di sebuah rumah yang penuh dengan orang-orang yang menyebutnya pemborosan. Ia mencurahkan upah setahun dalam satu momen yang tak terulang. Mereka mencelanya. Ia membelanya dan berkata bahwa apa yang telah dilakukan perempuan itu akan diceritakan dimanapun Injil diberitakan, di setiap tempat, sepanjang masa. Ia masih dibicarakan hingga kini. Mereka yang mengkritiknya kini hanya menjadi catatan kaki. Apakah engkau melihat polanya? Ia tidak pernah berubah. Ia mengalir melalui seluruh kitabku seperti sungai di bawah ladang. Engkau mencurahkan melampaui titik yang masuk akal. Engkau melepaskan apa yang terasa seperti bagian terakhirmu, dan kemudian aku mencurahkan masuk. Dan apa yang kucurahkan bukan sekadar pengganti sederhana dari apa yang keluar. Ia selalu lebih besar, selalu lebih kaya, selalu lebih banyak daripada yang keluar. Inilah sebabnya kekosonganmu tidak mengkhawatirkanku seperti ia mengkhawatirkanmu. Engkau memandang kelelahanmu dan membacanya sebagai bukti bahwa engkau sudah melangkah terlalu jauh dan tidak bisa kembali. Engkau memandang persendian yang nyeri dan pagi-pagi yang berkabut, sore hari yang semakin singkat, dan engkau memasukkan semuanya sebagai bukti bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang rusak. Aku memandang hal yang sama dan melihat sebuah bejana yang akhirnya bersih. Sebuah cawan kosong bukanlah cawan yang gagal. Ia cawan yang siap. Sebuah ladang yang terbaring bukanlah ladang yang mati. Ia ladang yang sedang menunggu untuk ditaburi benih. Apa yang kau sebut akhir dari kegunaanmu, aku sebut garis start. Dan aku telah lama menunggumu tiba di sana. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap seperti Raja Wali. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Janji itu tidak menyebutkan usia sama sekali. Pergilah dan periksa sendiri.
Tidak ada klausul yang mengecualikan dirimu. Tidak ada tanggal kedaluarsa di halaman itu. Satu-satunya syarat dalam seluruh kalimat itu adalah menanti-nantikan aku. Dan engkau telah melakukannya dengan setia, lebih lama daripada usia kebanyakan orang. Engkau telah memenuhi syarat itu. Sekarang terimalah janjinya. Sekarang kita sampai pada bagian yang tidak kau duga, dan aku ingin engkau menerimanya tanpa mengelak, sebab inilah engsel tempat segala sesuatu yang lain berputar. Hal yang selama ini menahan pemulihanmu bukanlah usiamu, bukan pula apa yang kau warisi dari mereka yang datang sebelummu, bukan keausan dari pekerjaan yang kau lakukan bertahun-tahun lamanya, bukan pula sebuah pilihan yang kau buat 30 tahun lalu yang masih kau pikirkan di malam hari. Sebab anugerahku telah menutupinya begitu sepenuhnya, hingga aku tidak lagi menyimpan catatan apapun untuk menuntutmu karenanya. Hal yang menghalangi jauh lebih dekat daripada semua itu. Ia hidup di dalam mulutmu sendiri. Ia adalah persetujuanmu dengan keterbatasan. Suatu ketika dalam perjalanan hidupmu, engkau menandatangani sesuatu, bukan di atas kertas, melainkan di dalam rohmu. Engkau diam-diam menyetujui sebuah kisah tentang bagaimana sisa hidupmu akan berjalan. Dan begitu engkau menyetujuinya, engkau berhenti melawannya. Dan sesuatu yang tidak dilawan akan menjadi perkara yang tetap. Dengarkan kata-katamu sendiri sejenak. Dengarkan kalimat-kalimat yang kau ucapkan, bahkan tanpa kau sadari sendiri bahwa kau mengucapkannya. Memang begitulah keadaannya sekarang. Di usiaku, ya harus begini. Aku bukan lagi seperti dulu. Kesempatan itu sudah berlalu. Aku sudah dapat giliranku. Ada hal-hal yang harus dijalani saja. Engkau mengira itu adalah pengamatan. Bukan. Itu adalah persetujuan. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau menandatangani namamu sekali lagi, dan engkau sedang menyerahkan tanah yang telah kutebus kembali untukmu dengan harga yang tidak ingin kugambarkan kepadamu. Engkau telah menyebut permanen apa yang kusebut sementara. Engkau telah memperlakukan sebagai hukum yang tetap apa yang kusebut sepenuhnya bisa dipulihkan. Engkau telah mengambil pola umum bagaimana biasanya hal-hal berjalan dan menempatkannya di atas apa yang sesungguhnya telah kunyatakan. Lalu engkau bertanya-tanya mengapa tidak ada yang berubah. Persetujuanmu memberinya kuasa atasmu. Penolakanmu mencabut kuasa itu darinya. Biarlah kutunjukkan seorang laki-laki yang tinggal di tepi kolam Bethesda selama 38 tahun. 38 tahun di samping air yang menyembuhkan orang, menyaksikan orang lain masuk ke dalamnya. Anakku datang dan berdiri di hadapannya, lalu mengajukan sebuah pertanyaan yang membingungkan banyak pembaca sejak saat itu. Maukah engkau sembuh? Kedengarannya kejam sampai engkau memahaminya. Itu bukan pertanyaan yang kejam. Itu pertanyaan yang tepat sasaran. Sebab perhatikan bagaimana laki-laki itu menjawab. Ia tidak berkata ya. Ia berkata, Tuhan, aku tidak mempunyai orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan sementara aku menuju ke sana, orang lain sudah turun mendahului aku. Ia menjawab dengan keterbatasannya. Ia menjawab dengan alasan-alasannya. 38 tahun telah mengajarinya sebuah kisah tentang dirinya sendiri. Dan ketika kesembuhan sendiri berdiri di hadapannya dan mengajukan pertanyaan langsung,
Kisah itulah yang menjawab atas namanya. Ia tetap disembuhkan hari itu, sebab belas kasihan tidak bersyarat pada jawaban yang benar. Tapi aku ingin engkau memperhatikan betapa dekatnya ia menjelaskan dirinya sendiri, melewati kelepasannya sendiri. Jangan lakukan itu malam ini. Ketika aku bertanya kepadamu, jawablah ya, bukan ya tapi, bukannya jika, ya. Ada seorang perempuan yang bungkuk selama 18 tahun, tak sanggup mengangkat kepalanya untuk melihat langit. 18 tahun menatap tanah. Anakku melihatnya, memanggilnya mendekat dan berkata, "Hai ibu, engkau telah lepas dari sakitmu." Dan ketika orang-orang agama itu keberatan, karena hal itu terjadi pada hari yang salah dalam pekan itu, ia menjawab mereka dengan sebuah kalimat yang ingin kau pegang teguh. Ia berkata, "Bukankah ia harus dilepaskan dari ikatan ini?" Harus. Itu bahasa dari sesuatu yang memang wajib dibayar. Kebebasannya bukanlah sebuah kebaikan yang diberikan. Itu adalah utang yang dilunasi. Ia telah terikat cukup lama, dan lamanya ikatan itu sendiri menjadi alasan untuk mengakhirinya. Dengarkanlah, panjangnya perjuanganmu bukanlah bukti yang menentang pemulihanmu. Di pengadilanku, itu justru menjadi bukti yang mendukungnya. Dan ada Lazarus, 4 hari di dalam kubur, melewati setiap harapan dan setiap penjelasan sopan. Saudara, perempuannya sendiri mengucapkan kata-kata itu di depan semua orang. "Tuhan, dia sudah berbau sebab sudah 4 hari." Ia mengatakannya dengan maksud baik. Maksudnya, sudah terlambat. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ia tetap memanggilnya keluar. Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Sebab inilah bagian yang berbicara langsung kepadamu. Lazarus keluar dalam keadaan hidup, namun masih terbungkus, terikat tangan dan kakinya dengan kain kafan yang mengubur dirinya. Ia hidup dan masih terjerat dalam waktu yang bersamaan. Dan anakku berpaling kepada orang-orang yang berdiri di sana dan berkata, "Lepaskanlah dia, biarkan ia pergi. Itulah tepat di mana engkau berada sekarang. Kehidupan telah kembali masuk ke dalam dirimu. Firman itu telah diucapkan atasmu, tetapi engkau masih berjalan-jalan dengan kain kafan dari musim yang sudah berakhir. Dan engkau sudah begitu terbiasa dengannya hingga mengira itu adalah kulitmu sendiri. Itu bukan kulitmu, itu kain kafan, dan ia bisa dilepaskan. Anakku, dahulu aku sudah mengatakan bahwa hari